Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir lagi di Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah. Dan ini hari ke-7 kita, Abi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah seminggu menjalani Ramadan, makin banyak kesempatan belajar tentang Al-Quran dan juga kesempatan kita untuk mengamalkannya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan Quran Surah An-Najm dari ayat 12, Bi. Melanjutkan kemarin uraian tentang Malaikat Jibril dan pertemuannya dengan Nabi Muhammad SAW. Bagus. Baik, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita sudah berbicara tentang pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Malaikat Jibril. Kali ini uraian baru tapi punya kaitan dengan apa yang diuraikan kemarin. Kemarin dinyatakan bahwa Nabi bertemu dengan Malaikat Jibril dengan ini. Pada saat menerima wahyu. Sekarang ini lanjutannya menyatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Sungguh beliau telah melihatnya di kali yang lain. Kali yang lain ini kapan? Kali yang lain ini waktu Mi'raj. Kalau ini tadi di dalam kehidupan duniawi beliau melihatnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Nazlah itu terambil dari kata nazala, turun. Turun itu berarti tadinya di atas tinggi turun. Nah, sekarang ini apa maksud dari ayat ini turun sekali lagi? Nah, ada ulama yang sangat panjang menguraikan ini, ada yang sangat singkat. Pokoknya bertemu sekali lagi, turun sekali lagi. Nah, ada yang berkata begini, Malaikat Jibril itu berada di suatu alam malakut. Dia tidak disentuh oleh jasmani alam manusia. Dia rohani. Tinggi sekali itu. Tinggi sekali. Nabi Muhammad SAW itu ketinggian manusiawi. Ya kan? Nah, maka pertemuan ini menjadikan Malaikat Jibril turun dari ketinggian rohaniyahnya dan Nabi Muhammad SAW meningkat sampai kepada tingkat itu. Maka terjadilah pertemuan. Ya. Walaqad na'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Di mana terjadi pertemuan ini? Di suatu tempat yang dinamai Sidratil Muntaha. Ulama-ulama berkata itu di langit yang ketujuh. Tapi sebenarnya kita tidak bisa menggunakan akal untuk mengetahui persis di mana itu. Jadi ilustrasi langit, ada yang bilang langit ke-6, ada yang bilang langit ke-7 dan sebagainya itu nggak sepenuhnya tepat. Memang ada tingkat-tingkat, bisa saja kalau karena dikatakan sab'a samawat, 7 langit, ya pasti ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang ketiga, dan yang tertinggi yang ke-7. Nah, di sini inda sidratil muntaha. Kalau dari segi bahasa, kata sidrah itu adalah pohon yang lebat, rindang, dan memiliki aroma yang harum. Jadi ini digambarkan bahwa ada di sana ada pohon al-muntaha, berarti yang terakhir. Jadi di suatu tempat yang terakhir. Terakhir bagi apa? Tentu bukan bagi Tuhan, karena Tuhan tidak ada terakhirnya. Betul. Ada yang memahaminya Sidratil Muntaha ini tempat yang terakhir bagi malaikat. Tempat terakhir bagi malaikat. Atau tempat yang terakhir yang dapat terjangkau oleh makhluk. Termasuk manusia. Termasuk manusia. Ya, kemudian dilanjutkan indaha jannatul ma'wa. Di Sidratil Muntaha ini, di sanalah ada yang dinamai jannatul ma'wa. Ma'wa itu artinya tempat tinggal, tempat kembali. Di sana ada sorga al-ma'wa. Ulama lantas lagi berusaha mengaitkan dengan riwayat dan sebagainya. Mereka berkata jannatul ma'wa itu tempat para malaikat. Nah, ada lagi yang berkata jannatul ma'wa itu tempat para syuhada.
Ada lagi yang berkata Jannatul Ma'wa itu adalah tempat orang-orang yang dekat kepada Allah. Betapapun ini di sorga, dan kalau kita berbicara tentang sorga itu tidak terjangkau oleh nalar kita. Tapi harus kembali ke awal ayatnya waktu itu ya, Bi, di An-Najm ini. Betapa Nabi bersumpah harus percaya dan sebagainya. Bagus. Nah, ketika terjadi pertemuan ini, di sini dilanjutkan idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Sewaktu itu as-sidrah tadi kita katakan pohon atau itu Rendang, ketika itu as-sidrah ini diliputi oleh apa yang meliputinya. Kita tidak tahu apa yang meliputinya itu, pokoknya dia diliputi pasti sesuatu yang sangat indah. Sehingga ulama berkata ketika itu diliputi oleh cahaya ilahi. Yang berkata diliputi oleh kehadiran malaikat di sana. Dia hanya menggambarkan hebatnya, tapi tanpa menggambarkan apa yang meliputinya itu. Baru dikatakan mazaghal basaru wa ma tagha. Zagha artinya melenceng. Tagha artinya melampaui batas. Nah, ini sekali lagi itu. Pandangannya tidak melenceng. Tidak juga melampaui batas. Kita mau beri ilustrasi. Kalau kita biasa keheranan, apalagi anak-anak, ya itu dia sini lihat sana lihat sini, ya sampai diikutin kemana-mana. Fudul katanya. Kepo. Ya, ini dikatakan pandangannya tidak melenceng. Pandangannya Nabi Muhammad. Pandangannya Nabi Muhammad betul. Kepada apa yang dia lihat. Wa ma tagha, tidak juga melampaui batas. Dari satu sisi ini menunjukkan betapa beradabnya Nabi. Akhlaknya luar biasa. Dia disuruh dia hanya melihat begitu, memandang. Itu dari satu sisi. Dari sisi lain kita lihat kata mazaghal basar wa ma tagha ini. Kalau demikian beliau berkonsentrasi penuh. Betul. Jadi tidak lihat kiri kanan lagi, konsentrasinya. Kalau demikian, apa yang dilihatnya ini benar-benar dilihatnya karena beliau berkonsentrasi di sana. Mazaghal basar wa ma tagha. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh pasti beliau telah melihat min sebahagian. Ya, min itu artinya sebahagian dari tanda-tanda Tuhannya yang terbesar. Kalau kita bisa lihat tanda-tanda Tuhan, tapi yang hanya di dunia ini. Itu pun kita biasa tidak lihat. Di dunia pun yang kita bisa lihat hanya sebagian. Yang Nabi lihat di sana itu juga sebagian, tapi tanda-tandanya yang terbesar. Nah, Nabi mau berkata begini, kita ini hidup di dunia biasa hanya melihat fenomena. Kita tidak lihat nomenanya. Kita tidak lihat apa yang dibalik itu. Nah, kita mendengar hadis-hadis yang berbicara tentang Mi'raj itu yang biasanya secara umum kita berkata ini tidak mungkin ini. Kita ambil satu contoh. Ada orang menceritakan keburukan orang lain, ya toh? Yang kita tahu dia sedang menceritakan keburukan orang lain. Tetapi hakikatnya apa? Dia sebenarnya seperti makan daging saudaranya yang sudah meninggal. Itu hakikat yang dilihat. Jadi itu sebagian yang dilihat Nabi. Itu sebabnya uraian-uraian menyangkut Mi'raj Nabi itu berkaitan dengan fenomena yang beliau lihat ini. Dan tuntunan untuk kita untuk mempercayainya walaupun sebagian mungkin tidak masuk akal karena kita tidak bisa memahaminya, itu sesungguhnya pesan utama yang ingin disampaikan Al-Quran. Tidak difahami akal, tetapi karena kita percaya siapa yang menyampaikan, maka kita harus percaya itu. Maka kita harus percaya. Dan yang menyampaikan ini orang yang terpercaya, mendapatkan wahyu dari Allah, dan dalam kehidupannya menunjukkan akhlak yang sangat mulia. Dan ketika dia melihatnya itu sangat nyata, sangat jelas. Insya Allah. Mudah-mudahan kita bisa terus mempraktekkan keimanan yang utuh, dan mudah-mudahan semua yang menyaksikan ikut menyaksikan bagian selanjutnya, karena kita akan terus membahas Quran surah An-Najm. Kita tadi sudah sampai ke ayat 18. Di bagian selanjutnya ini kita lanjutkan ke ayat 19 dan seterusnya. Terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.
Bait Al-Quran adalah salah satu program pusat studi Al-Quran dalam bentuk pesantren pasca tahfiz khusus bagi santri berbagai daerah yang sudah hafal 30 juz. Sama seperti program PSQ lain, pesertanya terpilih dan mendapat beasiswa, diberikan pendidikan dalam bidang tafsir, kajian keislaman lain, dan pembekalan kewirausahawan. Alumni Bait Al-Quran kembali ke pesantren dan kabupaten masing-masing untuk menjadi penggerak Islam moderat di kampung halamannya di penjuru Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus Tafsir Al-Misbah. Sebelum melanjutkan pembahasan Quran Surah An-Najm, saya mau menceritakan salah satu pertanyaan yang kami dapatkan dari Ibu Irma di Surabaya. Bagaimanakah jika seseorang merasakan keraguan ketika beriman dan timbul banyak pertanyaan tentang hal yang diimani? Pasti banyak yang pernah merasakan. Ada Ustazah Maulidatul Hifdiyah. Ustazah Maulidatul Hifdiyah ini adalah salah satu alumnus dari Pendidikan Kader Mufasir Pusat Studi Al-Quran. Silahkan Ustazah dijawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ada satu pertanyaan. Bagaimana jika seseorang merasakan keraguan ketika dia beriman, lalu timbul banyak pertanyaan tentang apa yang diimani? Sebelum menjawab pertanyaan ini, perlu kita ketahui definisi dari iman itu sendiri, yaitu bahwa al-iman al-iqraru bil lisan, kita berikrar, bersyahadat, kemudian wat tasdiqu bil jinan, hatinya mengakui. Nah, disinilah kemudian mengimani. Lalu wa amalun bil jawarihi wal arkan, anggota badannya melakukan kebaikan atau sejalan dengan nilai-nilai yang ia imani. Lalu bagaimana ketika seseorang merasakan keraguan? Ini adalah hal yang sangat wajar, sebab merasakan keraguan itu adalah bagian dari mencari kebenaran. Ini yang kita lihat dalam surat Al-Baqarah ayat 260, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya tentang bagaimana Allah menghidupkan orang mati untuk melihat kuasa Allah. Kiranya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Maulidatul Hifdiyah, alumnus dari Pendidikan Kader Mufasir Pusat Studi Al-Quran. Abi, kita lanjutkan diskusinya tentang ayat-ayat berikutnya dari Quran Surah An-Najm. Baik. Ayat berikutnya ini menyatakan, Auzubillahi minasyaitonirrajim, afara'aitumul lata wal uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Afara'aitum, kalau kita terjemahkan secara harfiah, apakah kamu telah melihat? Sebenarnya apakah kamu telah merenungkan? Nah, ayat-ayat yang lalu itu berbicara tentang kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Ayat berikut ini seakan-akan ingin membandingkan, walaupun perbandingan ini tidak wajar, ya, tetapi karena mereka sangat mengagungkan ketiga berhala ini, maka mereka diajak, ayo renungkanlah tentang Al-Lata, Al-Uzza, dan Manata tsalitsatul ukhra. Ini tiga berhala terbesar yang mereka sembah. Al-Lata itu berhala dari batu, Al-Uzza itu pohon, dan Manata tsalitsatul juga berhala. Jadi mereka itu menyembah berhala-berhala. Cobalah fikirkan berhala-berhala ini, apa punya kekuasaan atau tidak. Nah, kemudian disinggung, kamu kan percaya dia. Nah, bagus, kalau kamu percaya kita mari lihat. Berhala-berhala ini kamu sembah dan kamu percaya bahwa kamu senang memperoleh anak lelaki, tetapi anak perempuan kamu nisbahkan kepada Tuhan. Tapi anehnya pikiran kamu ini, Al-Lata itu bentuk feminin. Al-Uzza itu bentuk feminin.
Mana? Jadi bagaimana tuh kamu ini? Itu satu. Tapi ada yang lebih penting dari ini. Tilka idzan qismatun diza. Kalau kamu menjadikan buat dirimu anak lelaki dan buat Tuhan anak perempuan, maka itu sebenarnya pembagian yang tidak adil. Karena kamu menganggap ini lebih baik dari itu, kamu ambil yang baik. Yang buruk dinisbahkannya kepada Tuhan. Sebenarnya logikamu ini sudah salah sejak semula. Mestinya yang kita berikan yang terbaik itu untuk Tuhan. Betul. Ya kan? Nah, itu satu. Yang kedua, itu jadinya ini pembagianmu tidak adil. Nah, ketidakadilannya lagi, kenapa kamu membedakan kedudukan lelaki dan perempuan? Itu tidak adil. Itu sama saja kedudukannya, kemanusiaannya dan lain-lain sebagainya. Oke. Baru dia katakan, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala itu tidak lain kecuali nama yang kamu sandangkan pada dia, padahal nama itu tidak punya kekuatan. Nah, kita mau bicara sedikit panjang tentang ini, karena seringkali menyentuh kehidupan seharian kita. Kata itu, setiap kata seperti wadah. Wadah ini mesti ada isinya. Kalau tidak berarti isinya atau tidak ada isinya, itulah yang kita namai omong kosong. Betul. Ya kan? Nah, jadi setiap kata ada isinya. Kita di dalam tafsir, kata-kata ini kita jelaskan sekuat kemampuan kita isinya. Bisa jadi penjelasan kita kurang dari isinya. Tapi bisa juga berlebih dari isinya. Karena bukan kita yang mengucapkan, kita hanya memberi interpretasi. Kalau berlebih itu tidak wajar. Jangan lebih-lebihkan. Kalau berkurang, ditoleransi karena memang kita ini. Nah, ketika mereka berkata bahwa berhala-berhala ini Tuhan, apakah memang berhala itu Tuhan? Apakah isi kata Tuhan itu berhala? Tidak, ini omong kosong. Jadi ini adalah argumen Al-Quran untuk sebetulnya menunjukkan kepada kaum musyrik ini bahwa mereka tidak punya argumen yang kuat, nggak punya keyakinan yang kuat untuk membela berhala-berhalanya. Ya, Pak. Terus kita lihat, in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Berhala-berhala itu tidak lain kecuali nama bahwa dia Tuhan yang kamu berikan kepadanya nama itu, dan juga leluhur kamu juga memberi nama-nama itu. Baru dia katakan ma anzalallahu biha min sultan. Setiap kata itu harus punya kekuatan. Mari kita lihat sekarang. Kita berkata Tuhan, percaya Tuhan. Itu kata kita kan? Asyhadu alla ilaha. Ada enggak kekuatannya? Kalau kita percaya dan kata-kata itu diresapi, maka itu menjadi kesaksian yang sangat kuat. Maka itu dia punya kekuatan. Betul. Saya percaya Tuhan. Tuhan itu maha kuasa. Kalau begitu saya akan ikuti perintahnya karena dia maha kuasa. Itu kekuatannya di situ. Abi beri contoh yang lain yang tidak ada kekuatannya. Besok saya akan ke Surabaya. Nggak boleh, belum boleh. Mesti. Itu omong kosong ya. Omong kosong. Ya, tapi katakanlah, saya rencana besok ke Surabaya. Tapi Anda duduk terus. Nggak bergerak. Nah, ada kekuatannya kata itu atau tidak? Nggak ada. Tidak ada. Sering kali kita mengucapkan kata-kata yang kita tidak pahami artinya dan tidak punya kekuatan. Betul. Ya, toh? Atau bahkan boleh jadi bertentangan dengan substansi itu, demokrasi. Oh, ini seni itu sebagainya. Setiap kata harus mempunyai kekuatan. Ini Al-Lata, Al-Uzza, Manata, Tsalitsatul Ukhra, hanya nama tanpa kekuatan dan tanpa substansi. Ma anzalallahu biha min sultan. Iyattabi'una illa dhann. Yang mereka ikuti itu hanya sangkaan-sangkaan. Hanya dugaan-dugaan serta apa yang disenangi oleh hawa nafsu mereka.
Mereka mengikuti hawa nafsu. Padahal telah datang kepada mereka dari Tuhan pemelihara mereka hidayat dan petunjuk. Oke. Kita kembali lihat. Dalam bahasa agama Islam ada yang dinamai akidah. Okay. Akidah itu adalah kepercayaan yang pasti dengan pengetahuan dan argumentasi yang pasti. Ada sarjana Perancis berkata, akidah itu, kepercayaan itu sebenarnya tidak harus berdasar ilmu pengetahuan. Itu bisa jadi timbul dari bawah sadar, sehingga oke deh, kita percaya. Jadi itu sebabnya katanya kepercayaan itu ada orang yang percaya walaupun bertentangan dengan akal. Nah, kalau dalam Islam tidak ada. Kalau akidah harus dengan keyakinan, tidak boleh dengan duga-duga. Kalian itu hanya menduga, tidak ada argumentasinya. Nah, memang, Abi mau tambahkan lagi, ajaran Islam itu ada akidah, ada juga hukum. Kalau hukum itu bisa atas dasar dugaan yang keras. Walaupun itu pun ada kaidah-kaidahnya, nggak bisa. Ya toh, in yattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus wa laqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka. Kita lihat lagi, telah datang kepada mereka. Bukan mereka yang cari. Ada hidayah, ada petunjuk. Datang dari Tuhan. Jadi kalau ada sesuatu yang Anda harus cari, boleh jadi bisa ditoleransi kalau Anda tidak temukan. Kalau ini udah nyata diberikan. Dia datang kepada kamu, ya. Huda. Hidayat Tuhan itu macam-macam. Mestinya semua digunakan untuk itu. Apa hidayat yang pertama? Hidayat naluri. Siapa yang ajar anak kecil waktu lapar menangis? Nah, itu yang namanya naluri. Naluri. Nah, setelah naluri ada panca indera. Kita lihat ini, kita tahu anugerah Tuhan. Setelah panca indera ada akal. Akal meluruskan kesalahan panca indera. Kita lihat, kata Imam Ghazali, kita lihat kayu ketika ditenggelamkan ke laut, ke kolam, ke ini, kita lihat bengkok. Akal yang meluruskan. Akal bisa letih, bisa salah. Lebih-lebih dia tidak mampu mengetahui alam metafisika. Maka di sini datang agama memberi petunjuk. Jadi sudah datang kalian hidayat Tuhan yang bermacam-macam ini, masih juga kalian mau percaya berhala-berhala yang keadaannya seperti itu. Masih juga mereka musyrik. Masih juga kekuatan tingkat kepercayaannya itu tidak sesuai dengan akal sehat, tidak sesuai dengan naluri tadi, dan tidak sesuai dengan apa yang mereka lihat dengan panca indera mereka. Nah, itu sesungguhnya tanda-tanda kemusyrikan, ya, Bi. Mudah-mudahan kita semua mendapat pelajaran dari episode kali ini, dan mudah-mudahan terus memperkukuh keyakinan kita, memperkuat akidah kita. Insya Allah, terima kasih sudah menyaksikan Hidup Bersama Al-Quran, edisi khusus dari Tafsir Al-Misbah.